Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Lailatul Amania. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 yang bertema Sistematika Penulisan Karya Ilmiah. Saya juga sebagai pemateri pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh teman kita Yuda. Yang ketiga disampaikan oleh Tiana, materi keempat disampaikan oleh Faiza, lalu materi kelima akan disampaikan oleh Liza, dan yang terakhir akan disampaikan oleh teman kita Azian. Sekaligus penutup. Sekian, terima kasih. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah dikemukakan oleh Wardani yang menyertakan bahwa karya ilmiah adalah suatu keterangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah yang ditulis dengan merujuk dengan aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Ilmiah berarti karya yang menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris, sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoritis yang mendukung gagasan tersebut. Yang kedua adalah sifat dan isi tulisan. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang A, kreatif dan objektif. Pertama, tulisan berisi gagasan kreatif untuk memberikan solusi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan merupakan hasil pemikiran secara divergen, terbuka, dan komprehensif. Yang kedua, tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data dan atau informasi dari referensi ilmiah. Yang keempat, karya asli atau bukan karya jiplakan, belum pernah diikutsertakan dalam lomba dan belum pernah dipublikasikan. Yang B, logis dan sistematis. Yang pertama, tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis. Yang kedua, pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis, simpulan, dan rekomendasi. Yang C, isi karya tulis ilmiah berupa kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah dan atau hasil riset. Yang D, karya tulis ilmiah belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis lain pada tingkat manapun. Ketika penulisan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang bagian awal terdiri dari halaman judul huruf kapital, mencantumkan nama penulis, nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi asal, dan logonya. Yang kedua, lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa, ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, lengkap dengan stempel perguruan tinggi dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan. Yang ketiga yaitu prakata dari penulis. Yang keempat, daftar isi dan daftar lainnya yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. B. Bagian inti. Yang pertama, pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, C. Pembahasan atau pembatasan masalah, D. Tujuan penelitian. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. Yang pertama, A. Pembahasan teori, B. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, C. Pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran yang mengacu pada aturan-aturan yang
saran merupakan sebuah solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Di sini ada kata objektif. Objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi pada bagian penutup ini, audiens diharapkan untuk bertanya atau memberikan saran kepada penulis suatu karya ilmiah ini supaya dapat menjadi lebih baik lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk sebab yang terakhir, yaitu tata bahasa dan tata cara penulisan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Terdapat pemakaian huruf, tanda baca, dan penulisan kata itu kita harus menyesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Setelah itu, di tata bahasa yang digunakan kita harus menggunakan secara tegas dan secara asas. Dan di poin ketiga, bahasa yang digunakan tidak boleh mengandung unsur dialek atau bahasa daerah. Setelah itu, bahasa-bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur dari suatu bahasa itu sendiri. Nah, dalam penulisan, mungkin dalam penulisan jurnal atau bagaimanapun itu, dalam bentuk tulisan atau word, jumlah halaman itu biasanya minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman. Dari bagian pendahuluan sampai dengan bagian simpulan serta rekomendasi. Nah, kalau misalnya ingin menulis naskah, biasanya diketik pada kertas yang A4, ini di Word, dengan 1,5 spasi dengan jenis font Times New Roman serta ukuran fontnya 12. Mungkin itu opsional saja, tapi ini sesuai dengan tata bahasa dan tata cara penulisan menggunakan jenis seperti itu. Setelah itu di poin ke-6, daftar pusaka, penulisan daftar pusaka merujuk pada sistem Harvard, MLA, serta font cover dan lain-lain.